Halo semua, berjumpa lagi dengan Pak Guru. Hari ini kita belajar tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi, pembelajaran 2. Selamat menyaksikan. Hari ini, Siti tidak lupa sarapan sebelum pergi ke sekolah. Siti merasa kuat dan semangat berangkat sekolah. Makanan dan minuman yang Siti makan memberi energi bagi tubuhnya. Energi inilah yang membuat Siti dapat melakukan kegiatan. Seperti saat ini, Siti akan melakukan senam. Yuk, senam bersama Siti. Ayo lakukan kegiatan jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian mulailah gerakan senam irama seperti gambar berikut ini. Gerakan yang akan kita pelajari adalah kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun dengan menggunakan alat. Alat yang digunakan pada kegiatan ini adalah simpai. Pertama, lakukan gerakan berjalan. Diawali dengan kaki kiri melangkah ke depan. Lalu, tangan kanan mengayunkan simpai ke depan. Kemudian, kaki kanan melangkah ke depan, simpai diayunkan ke belakang, seiring langkah berjalan. Setelah itu, kalian bisa lihat gerakannya pada layar berikut ini. Setelah itu, kedua lutut ditekuk. Simpai diayunkan ke atas. Kemudian, simpai diayunkan ke belakang lutut diluruskan kembali. Badan tegap kembali. Perhatikan gambar berikutnya. Gerakan senam irama tersebut merupakan sebuah rangkaian. Lakukan gerakan ini tanpa terputus-putus. Setelah mengetahui rangkaian kombinasi gerakan tersebut, lakukanlah bersama-sama dengan iringan musik instrumental yang temponya pelan, seperti musik klasik. Bentuklah barisan seperti pada gambar berikut ini. Kalian cukup melihatnya saja dulu. Nanti jika kita sudah tatap muka kembali, kita akan praktekkan. Setelah selesai melakukan kegiatan senam, kita butuh istirahat dan minum. Istirahat dan minum dapat mengembalikan energi yang telah terpakai. Selesai senam, Siti dan teman-teman kembali ke kelas. Mereka segera minum dan istirahat sejenak. Tidak lama kemudian, Siti dan teman-teman sudah segar kembali. Pak Guru mengajak mereka bermain menyusun huruf. Huruf disusun membentuk kata. Kosakatanya berhubungan dengan energi. Setelah kata terbentuk, mereka pun membuat kalimat. Perhatikan contoh pada layar berikut ini. Di dalam contoh ada susunan huruf yang diacak. H, am, I, T, R, A. Jika disusun menjadi kata matahari. Hasil susunannya juga berjumlah sama dengan soalnya ya. Berikutnya Pak Guru ajak kalian membahas bersama susunan huruf acak. Kemudian kita menebak kata yang tersusunnya. Yang pertama itu sudah terlihat ya. Jadi jawabannya yang nomor 1 itu energi. Berikutnya yang nomor 2 ada huruf C, Y, A, dan H. Jadinya cahaya. Yang nomor 3, ini Pak Guru
fotosintesis. Yang keempat, huruf depannya P, panas. Yang kelima, huruf depannya adalah S. Jadi yang nomor 5 jadi apa itu? Sumber. Nah, setelah ini kita akan membuatkan kalimat dari kata yang sudah tersusun tadi. Kalian perhatikan dengan baik. Tadi ada contoh kita mendapatkan kata matahari. Nah, kalimatnya adalah matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Bisa mataharinya ada di depan, boleh di tengah atau di belakang. Yang nomor 1 ada kata energi. Kalimatnya energi cahaya berasal dari matahari. Yang kedua ada kata cahaya. Kamar Udin gelap karena kekurangan cahaya. Yang ketiga ada kata fotosintesis. Kalimatnya tumbuhan melakukan fotosintesis pada siang hari. Yang keempat ada kata panas. Cahaya matahari hari ini sangat panas. Yang kelima itu ada kata sumber. Kalimatnya sumber energi listrik adalah pembangkit listrik. Rajin-rajin berlatih membuat kalimat di rumah ya. Kalian pasti bisa. Ketika diminum, maka air akan memberi energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kalau minum air matang harus dihabiskan. Masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi. Ingat apa itu kewajiban? Ya, kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita kerjakan atau lakukan ya. Siti dan temannya telah menyusun kata dan membuat kalimat. Pak Guru melanjutkan pelajaran. Pak Guru menjelaskan bahwa air juga sumber energi. Berikut ini kita akan membahas tentang bagaimana cara yang baik dalam menggunakan energi. Jika kalian di rumah, bisa diskusi dengan ayah atau ibu ya. Nah, di sini Pak Guru langsung bahas cara yang baik menggunakan energi adalah mematikan lampu di siang hari, kemudian menggunakan air secukupnya. Tidak mengisi daya atau cas HP semalaman. Kemudian mengganti lampu di rumah dengan lampu hemat energi. Jika lampu di rumah kalian belum lampu hemat energi, ya secara pelan-pelan diganti bertahap. Kemudian mematikan keran air jika tidak digunakan. Ini juga termasuk cara yang baik atau cara menghemat energi. Nah, berikut ini ada beberapa gambar yang disediakan oleh Pak Guru. Ini juga ada di buku paket kalian ya. Caranya yaitu memberi tanda centang untuk yang termasuk kewajiban menghemat air. Tanda silang itu untuk yang tidak menunjukkan menghemat air. Nih, gambar seseorang yang sedang meminum air sampai habis. Ini sudah pasti termasuk kewajiban menghemat air ya. Kita beri tanda centang. Berikutnya, keran airnya dimatikan jika tidak digunakan. Ini juga termasuk cara menghemat ya. Cara menunjukkan kewajiban menghemat air. Nah, berikutnya
Edo, bermain air, menghamur-hamburkan air. Nah, ini tidak termasuk ya cara menghemat air. Jadi kita isi dengan tanda silang. Yang berikutnya, nah, menjatuhkan air, kemudian menghambur-hamburkan air juga tidak termasuk cara menghemat air. Berikutnya, gambar anak yang sedang gosok gigi sudah bagus. Gosok giginya, tapi dia tidak menghemat air. Keran airnya masih hidup sampai airnya meluap seperti itu. Padahal di dalam gelasnya masih ada air, harusnya dimatikan ya. Berikutnya, menyiram tanaman secukupnya, ini adalah termasuk kewajiban. Nah, ingat ya bahwa menghemat energi itu adalah suatu kewajiban. Jadi jangan pernah lupa karena energi itu bisa habis. Nah, ada kegiatan bersama orang tua kalian di rumah. Silakan orang tua bercerita tentang kebiasaan yang baik dalam memanfaatkan energi, membuat komitmen atau perjanjian bersama untuk menerapkannya di rumah. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran 2 hari ini. Siapa yang masih ingat? Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Perhatikan di layar. Jika kalian lupa, tadi kita sudah belajar mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Berikutnya ada materi PJOK tentang memahami penggunaan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif sesuai dengan irama, tanpa musik atau dengan musik. Berikutnya ada muatan bahasa Indonesia, menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, ataupun eksplorasi lingkungan. Tetap semangat belajar dari rumah. Salam sehat. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Pak Guru ini. Bagi kalian yang belum memencet tombol subscribe dan tanda lonceng, dipersilakan. Ingat, subscribe itu gratis ya. Terima kasih sudah mensupport Pak Guru.